atas langsung dari ya. sana? Dari bukit ke bukit langsung sekali. Langit sama airnya gatuk. Iya. Juga dari jamur, bukan dari kimia yang kita menggunakan. Soalnya fusarium itu bisa mati dengan jamur. Jadi eceng gondok itu bisa ya Pak ya dipakai untuk pupuk organik, Bisa. dipenetrasi gitu. Bisa. Butuh alatnya? Kalau alat yang namanya pupuk padat itu kan pasti harus remuk lah istilahnya. Fermentasinya paling enggak itu harus punya pengolah pencacah ini. Selain nanti untuk padatnya, dia bisa diambil sarinya untuk POC. Metode dengan komposter. Iya. Berarti apa yang diinovasi yang untuk tim sakit akan terus siap dari ilmunya. Sebenarnya seharusnya cinta itu yang indah ya. Harusnya enggak, tapi ini tidak benar. Mitosnya itu awet muda. Ada yang penasaran mau coba lah? Gak tahu kita jadi bener kan? Saya nemuin ini. Airnya seger banget airnya. Kakak itu kalau jadi ada orang lagi di sini cuci muka aja, cukup dengan cuci muka di sini, karena mitosnya itu jadi kalau ada orang yang misalnya agak lambat jodohnya, tidak jadi cepat enteng jodoh.
Jadi tadi kita masuk dari yang sebelah sana kan, kita keluarnya lagi lewat pintu yang berbeda. Ayo kita ikuti. Di sana, di mana-mana nggak ada angin. Ini kenapa ada angin di sini? Karena ke situ nggak ada. Silakan coba ini. Iya benar-benar. Pemirsa nanti bisa coba ini semua. Pas di pintu keluar, ada sebuah lorong lagi. Di lorong ini tidak ada udara sama sekali. Kok di sini ada angin gitu? Subhanallah, alam indahnya alam Indonesia Nusantara luar biasa. Harusnya sini anginnya. Kenapa di sini nggak ada angin? Kenapa kita kasih angin tadi? Tahan. Tapi anehnya, tepat di lorong yang tadi setelah ada penunjuk arah pintu keluar, di sana terjadi gumpalan angin. Tapi di sini sebelah sini saya nggak merasakan itu. Tidak ada angin. Padahal sudah dekat. Nggak ada angin di luar. Nggak ada angin ya. Di sana tadi di tengah-tengah ada angin. Nggak ada Saya angin. nanya. Kan ini jadi hal yang lucu ya. Iya. Harusnya dekat dengan pintu akses keluar, otomatis harusnya kan banyak angin yang Harusnya masuk banyak angin itu gitu kan dekat pintu Tetapi akses keluar. justru malah itu nggak ada. Nah yang kita aneh, kenapa di sana tidak ada, di sini tidak ada, di sebelah sedangkan itu juga tidak ada, Betul. tetapi di tengah-tengah Di tengah-tengah itu malah ada. Malah ada angin. Fenomena alam yang luar biasa, indahnya alam Indonesia. Jam masuk ke dalam, ujung-ujungnya nanti ketemu sama air terjun. Ada air terjun di dalam gua. Sahabat petani muda milenial, saya sebagai ketua koperasi tentunya juga tidak bisa bekerja sendiri. Saya di sini dalam hal ini juga tentu dibantu dengan staf-staf yang memang sudah profesional dan memang sudah punya kompetensi di bidangnya. Saya memiliki satu orang koperasi yang juga seorang kreator, di mana beliaulah yang mempunyai ide-ide gagasan agrobisnis ini, karena pandangannya seorang Bapak Jeki Adijaya ini, Indonesia merupakan negara agraris. Batang bisa menjadi tanaman. Itulah Indonesia. Kenapa tidak? Indonesia itu merajai pangan dunia. Karena hanya di Indonesia lah tongkat bambu jadi tanaman. Ya, mari kita saksikan penuturan dan penjelasan mengenai sistem agrobisnis dan tujuan-tujuan Koperasi Setia Unggul Sejahtera dari Sekretaris Kopsus Bapak Jeki Adijaya. Ya, jadi begini, Ketua. Jadi saya berpikir bahwa pertama kita semua sepakat bahwa kita ini penghasil, negara kita penghasil rempah. Bahkan kalau boleh dibilang rempah kita dibilang terbaik. Rempah yang terbaik ya? Betul.
dan itu dibutuhkan seluruh masyarakat, bukan cuma Indonesia tetapi dunia. Kenapa? Ini ditinggalkan. Pertama dari teknik masyarakat petani yang masih mengandalkan musik, masih konvensional. Iya, petani kita di Indonesia ini masih mengandalkan masih metode konvensional. Jadi tergantung pada musim baru kita tanam. Ya. Dan musim ini kita pantasnya tanam apa? Seperti itu ya Pak ya? Banyak referensi-referensi dari YouTuber atau dari mana yang apa namanya bisa meng-create, dan tentunya ini menjadi acuan kita ya sebagai pemuda, juga terutama pada kaum milenial yang ada, untuk melihat bagaimana kita bisa menjaga kontinuitas hasil rempah tanpa musik. Satu itu. Terus tanpa adanya juga ketergantungan dari air gitu kan, Iya. ketergantungan dari musim dan lahan. Nah, jadi progres tradisional itu menurut saya nggak perlu menjadi patokan yang membuat kita jadi gagal berinovasi. Saya kepingin para milenial ini menjadi petani milenial karena orang tua kita sudah memberikan kemerdekaan, memberikan tanah ini untuk dikelola. Indonesia dengan tanah yang subur, yang diharapkan rakyatnya menjadi makmur gitu Pak ya? Betul. Jadi saya kepingin petani sekarang, petani pendahulu kita dengan konvensionalnya, dengan keadaan ataupun dengan kondisi yang memaksa mereka harus mau tidak mau konvensional, tradisional dan sebagainya. Milenial sekarang adalah merupakan kesempatan yang baik. Ini panggung untuk para milenial, panggung untuk membuktikan jati dirinya menjadi petani yang tidak terbakukan ataupun tertahan oleh sebuah mindset. Jadi kita harus out of the box. Kita harus berpikir bahwa kita bisa nanam bawang yang tidak hanya 3 bulan tapi kontinuitasnya bisa tiap hari. Jadi nanti masa tanamnya itu tidak ada musim-musimnya lagi gitu Pak ya? Tidak ada. Tidak hanya bawang, baik itu ada jahe, ada kemiri, ada semua, dan itu bisa. Tapi saya berharap bahwa jangan kualitas yang rendah, tetapi kita bisa dengan kualitas yang lebih baik. Mungkin sekarang sudah lagi booming ya, bahwa back to nature, kembali ke alam. Back to nature. Dari alam untuk alam, kita menanam ini di alam, terus kemudian pupuknya juga dari alam juga. Kenapa itu tidak? Dan otomatis itu akan jadi kualitas terbaik. Saya berharap itu, dan ini di-create bersama, dan mudah-mudahan hasilnya itu akan jadi yang terbaik. Yang kedua, ini menjadi sebuah bukti bahwa pemuda Indonesia ini bisa. Pemuda Indonesia ini mampu. Sebagai bentuk mengisi kemerdekaan itu, ya inilah yang bisa kita punya. Kita maritim, kita negara agraris. Buktikan bahwa kita ini bisa, agrobisnis ini menjadi sebuah sumbangsi terbaik untuk bangsa melalui para tangan pemuda milenial. Marketplace-nya sudah tidak perlu dibicarakan, semua orang butuh bawang, semua orang butuh Iya jahe. betul sekali, karena seluruh dunia itu membutuhkan hasil pangan. Betul. Jadi jangan berpikir bahwa Anda itu takut produk Anda tidak laku. Bagaimana Anda bisa membuat sesuatu menjadi laku kalau tidak ada produk yang diciptakan? Ciptakan dulu produknya, pasar akan mengikuti. Siap. Begitu. Baik. Bagus sekali nih. Jadi kami di Koperasi Setia Unggul Sejahtera atau kami singkat Kopsus. Di Kopsus itu yang kami rekrut itu tentunya tenaga-tenaga ahli yang memang membidangi bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan laboratorium. Karena kami di sini di Kopsus itu memang memproduksi pupuk organik, yang mana nanti kita punya program penanaman itu kita menggunakan pupuk organik hasil ciptaan kami sendiri. Begitu Mas Kertajasa. Dan perlu digarisbawahi, yang paling penting dan utama, Kopsus ini merupakan wadah tempatnya segala potensi para milenial yang ingin bergerak di bidang agrobisnis. Itu yang perlu digarisbawahi. Tempatnya potensi para milenial Indonesia. Bisa lebih dijelaskan seperti apa, Pak? Pemuda milenial, pemuda kita
ada yang potensi untuk tentang bagaimana membuat sebuah pupuk organik terbaik. Ada yang mampu untuk di bidang marketplace-nya, ada yang paham di bidang teknis penanamannya, ada yang paham tentang fermentasinya, ada paham, dan semua berkumpul jadi satu untuk bagaimana menciptakan bahwa Kopsus ini adalah yang best is the best. Saya berharap itu. Jadi saya mengajak juga semua para milenial yang ada, pemuda yang ada, yang punya misi dan visi ingin mengembangkan agrobisnis yang terbaik. Saya kira Kopsus adalah tempat yang terbaik untuk berkumpul, saling mensinergikan potensi yang ada supaya hasil kita lebih baik. Harapan saya itu. Jadi Kopsus, Koperasi Setia Unggul Sejahtera, merupakan gabungan dari segala sinergi potensi pemuda-pemuda milenial Indonesia. Salam petani muda Indonesia untuk Indonesia merajai pangan dunia.